Sudah 7 hari Po Alpa pergi, duka yang masih sangat dalam hingga kini juga belum bisa dihapus di hati orang-orang terdekatnya. Tapi Po Alpa sudah tiada. Kini tinggal amal dan perbuatannya yang bisa menjadi penyelamat di akhirat. Amal perbuatan itu pula yang membuat Po Alpa terlihat berbeda. Karena mendapatkan perlindungan gaib dari sosok misterius yang sudah lama menjaganya. Tapi benarkah sosok penjaga itulah yang dilihat Po Alpa di malam terakhir sebelum wafat? Udah ya? Masuk lagi. Lalu mengapa suara Po Alpa tiba-tiba berubah seperti suara anak kecil? Kita udah sehat, kita umroh bareng. 7 hari pasca kepergian Nina Carolina atau Po Alpa, masih banyak cerita yang belum tuntas dikisahkan. Terutama cerita yang berhubungan dengan hal mistis. Selama ini publik juga sudah mengetahui bahwa semasa hidupnya banyak hal misterius dirasakan Po Alpa. Termasuk kiriman benda-benda gaib serta binatang-binatang melata yang berbisa. Tapi memang di malam terakhir sebelum wafat, banyak perubahan terjadi pada Po Alpa. Misalnya saja, suaranya yang berubah menjadi suara anak kecil. Selain suara, Po Alpa juga sering melirik ke kanan dan ke kiri, seperti mengikuti pergerakan seseorang. Tapi benarkah sosok yang dilihat Po Alpa adalah pendamping gaibnya? Mungkinkah sosok tersebut menjadi penjaga Po Alpa? Mengapa Po Alpa ingin meninggal di hari Jumat? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tujuh hari pasca meninggalnya Po Alpa, suasana hati keluarga masih belum tenang. Bukan hanya kesedihan, tapi juga rasa kehilangan yang sangat besar. Apalagi Po Alpa dikenal sebagai figur yang mudah bergaul, sehingga mempunyai banyak sahabat. Memang, di balik kepergian Po Alpa akibat kanker payudara, banyak orang yang mengagumi sifatnya. Selain kepergiannya karena sakit, banyak beredar video malam terakhir Po Alpa sebelum wafat. Di dalam video tersebut, terlihat mata Po Alpa yang tidak mau diam, selalu melempar lirikan ke kanan dan ke kiri, seperti mengikuti sosok tertentu. Sosok yang selalu menjaga keselamatan Po Alpa itu sesungguhnya bukan sosok baru. Sebab sosok tersebut memang sudah ada di samping Po Alpa sejak 7 tahun lalu. Kalau saya melihat dalam sebuah tayangan video, itu terlihat seperti ada bayangan hitam. Dan kalau seandainya itu malaikat, saya tidak diberikan sebuah penglihatan dengan secara kasat mata. Nah, yang saya lihat ini seperti tinggi besar, tapi tinggi besar ini bukan seperti malaikat, berbeda jenisnya. Melihat karakter dari mata almarhumah, saya melihat dia seperti ketakutan. Akan tetapi fisiknya itu tidak bisa berontak, kayak terikat. Dan itu bukan datang tiba-tiba, tetapi dia sudah mengikut lama dengan almarhumah. Sepertinya kayak bertahun-tahun. Hitungan saya sih kayak udah 7 tahunan ini sosok makhluk tak kasat mata ini mengikuti Po Alpa. Sosok yang dilihat serta diikuti pergerakannya oleh mata Po Alpa memang bukan sosok baru. Dalam teropong batin Ki Demang, Banten, sosok itu sudah lama berada di dekat Po Alpa. Ki Demang yakin sosok misterius itu tidak ingin mencelakai, tetapi justru ingin melindungi Po Alpa. Sosok gaib itu berasal dari amal dan perbuatan Po Alpa yang memang selama ini dikenal sangat baik, gemar bersedekah, serta dermawan pada siapapun.
Ya, kalau saya melihat sosok penjaga atau bukan, tetapi ini lebih jelasnya itu seperti amaliyah, Kak. Amalan dia yang menjadi sebuah gerbang. Dan sosok makhluk tak kasat mata ini tinggi besar itu kayak dia mau gini-gini aja nih, Kak. Bentuknya itu kayak pergi ke kiri, pergi ke kanan. Oh, ini bukan sesuatu makhluk yang menyeramkan, tetapi di situ dia pengen berontak, seakan-akan pengen ketakutan. Cuman daya fisiknya itu kayak lemah. Ini mungkin dikaitkan dengan orang-orang yang mempunyai gen atau DNA di balik kayak semacam turunan. Nah, orang-orang mungkin melihat di sana itu adalah khodam atau pendamping gitu. Ini seperti dia diberikan sebuah benda pusaka setelah dia masuk ke dunia entertain. Di malam terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Po Alpa memang terlihat berbeda. Bukan hanya sorot matanya yang sering ke kanan dan ke kiri, seperti mengikuti pergerakan seseorang, tapi juga perubahan suaranya yang menjadi lirih. Cara bicaranya yang sudah tidak lancar dan suara Po Alpa terdengar seperti suara anak kecil. Oh, nanti umroh bareng lah. Kali aja September udah sehat, kita umroh bareng. Ki Demang yakin suara yang seperti suara anak kecil itu bukan datang dari sebuah makhluk, tetapi itu memang suara Po Alpa sendiri. Walaupun demikian memang ada pengaruh-pengaruh makhluk gaib, sehingga suara Po Alpa terasa tidak biasa. Setiap orang sedang mengalami gangguan kelemahan, fisik maupun batin, biasanya makhluk tak kasat mata pun berebut untuk menyalurkan suara-suara yang berbeda-beda. Entah masuk ke dalam pikirannya, entah masuk ke dalam pita suaranya, entah masuk ke organ tubuhnya seperti pori-pori ataupun yang lainnya. Dan di situ jelas sekali, itu suara Po Alpa, tetapi suara Po Alpa itu seakan-akan dibuat bukan suara Po Alpa. Kekuatan utama Po Alpa sehingga beliau meninggal sesuai keinginannya di hari Jumat adalah buah dari amal perbuatannya. Seperti diketahui, selama ini Po Alpa dikenal sangat baik pada siapapun. Sifat kedermawanannya pun diakui banyak orang. Tapi dalam pandangan Ki Demang, justru kebaikan Po Alpa itu yang sering membuatnya celaka atau dicelakai seseorang. Sebab tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan juga. Ada orang-orang yang malah tidak senang melihat kebaikan hati Po Alpa. Mereka inilah yang kemudian berbuat tidak baik, termasuk melemparkan kiriman gaib. Baik itu tidak dalam segi mengasihi aja, tetapi memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar, memberikan bahasa yang baik kepada orang-orang di sekelilingnya. Akan tetapi kan tadi, kebaikan tersebut terkadang mengundang sesuatu dampak yang negatif kepada orang-orang yang syirik, yang iri kepada kita. Dan apakah ada kaitannya dengan makhluk tak kasat mata yang Ki Demang tadi bilang? Iya, setiap orang yang pasti terjun dimanapun, entah dalam segi usaha ataupun pembisnis, apalagi masuk ke dunia entertain. Sebagai ahli supranatural, Ki Demang Banten sangat percaya bahwa Po Alpa memiliki pendamping gaib yang sangat kuat. Sebab, jika tidak punya, mustahil bisa bertahan hingga 2 tahun melawan kanker payudara. Meski paham punya pendamping tak terlihat, Po Alpa bukan berarti menolaknya. Ia berusaha bersikap wajar tanpa harus mengagung-agungkan dirinya karena memiliki khodam pendamping. Dia tahu bahwa di dalam diri dia ada sosok pendamping, tapi dia tidak menolak dan tidak mengadakan iya. Gitu, tidak mengatakan bahwa ada. Udah, yang penting dia tahu ini adalah sebuah amanah yang dia rasakan, seperti itu aja. Saya melihatnya. Banyak yang misterius terjadi seputar meninggalnya Po Alpa, termasuk suaranya yang berubah menjadi kecil atau mata Po Alpa yang seperti melihat sesuatu. Tapi benarkah memang sudah lama Po Alpa mendapatkan banyak kiriman gaib? Lalu apa makna munculnya kelabang merah di rumah? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was.
Nina Carolina atau dikenal secara populer dengan sebutan Po Alpa memang sudah 7 hari pergi. Tapi kisah tentang dirinya belum benar-benar menghilang. Cerita yang berhubungan dengan hal mistis bahkan diceritakan oleh banyak orang. Selama ini menurut Aji Darmaji, rumah tangganya dengan Po Alpa kadang diwarnai gangguan-gangguan mistis, termasuk kiriman hewan-hewan melata ke rumah. Hewan seperti kelabang merah hingga kalajengking muncul secara misterius. Tapi yang menakutkan, hewan-hewan itu sering dikaitkan dengan hal mistis, sehingga ada kecurigaan Po Alpa mendapat kiriman gaib. Itu jauh sebelumnya, itu setahun Po sebelum sakit, kayak gitu. Waktu baru awal Po berkarir aja juga, ya kayak gitu, hal aneh tuh sering dijumpain di rumah, kayak gitu. Ya contoh kayak kelabang merah, kayak gitu kan. Pas ditutupin di gelas, ditutupin di tisu, besoknya kita buka hilang itu kelabang, kayak gitu. Kayak ayam, kayak gitu. Ayam hitam dibuang di depan garasi. Dulu kan garasi kita belum rapet nih, harus setengah dibuang, kayak gitu. Buat saya itu udah panggilan Allah, karena udah ketentuan. Kita dikejar orang yang mati, nggak dikejar orang yang mati. Orang sakit yang mati, orang sehat juga mati, gitu. Karena buat saya tuh masa depan manusia cuma satu, kematian, udah itu aja, kayak gitu. Sedih ya, wajar ya manusia ya, gitu. Cuman ya kita kembali lagi toh, kita bakalan nunggu waktu, gitu. Gue juga bakalan kayak lu nih, kayak gitu. Makanya kalau jarak kuburan, saya suka begitu. Ya Allah, ini bakalan kayak gini nih, kayak gitu. Mengingat kita akan kembali kepada Sang Holik. Di antara kesedihannya, Aji Darmaji mengulang kisah tentang keinginan Po Alpa untuk meninggal di hari Jumat. Sebagai suami, Aji yang biasa dipanggil Bang Idung merasa banyak keistimewaan pada Po Alpa, sehingga keinginannya meninggal di hari Jumat terkabulkan. Po Alpa seolah percaya betul bahwa wafat di hari Jumat akan mendapat banyak keutamaan. Kata dia, Pak, ada ustaz ngomong begini masa kalau orang meninggal Jumat itu tanpa pertanyaan ya? Iya benar, tuh hadis Nabi mah gitu. Berarti mau pengen meninggal hari Jumat aja kali ya? Sering kali dia kayak gitu. Ya ini juga tuh hati tuh. Karena sih ya Allah, apa benar juga ucapannya kayak gitu, mau meninggal di hari Jumat, mau naik mobil ini, kayak gitu. Banyak benda dan hewan berbisa yang masuk ke rumah Po Alpa, bahkan sejak ia mengawali karirnya sebagai penyanyi. Tapi anehnya, kelabang dan kalajengking yang masuk ke rumah bisa menghilang saat ditaruh dan diikat di dalam gelas. Lantas, apa makna masuknya hewan-hewan melata yang berbisa itu? Benarkah meninggal di hari Jumat bisa mendapatkan banyak keutamaan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menghembuskan nafas terakhir di hari Jumat, keinginan Po Alpa seperti terkabulkan. Kepada sang suami, Po Alpa selama ini sering mengatakan ingin meninggal di hari Jumat. Kepergian Po Alpa memang masih menyisakan kesedihan, bukan hanya bagi keluarga tapi juga sahabat dan para penggemarnya. Bagi sebagian besar umat Islam, wafat di hari Jumat adalah salah satu impian, karena banyak keutamaan yang menyertainya. Menurut Ustadz Dery Sulaiman, syarat untuk mendapat keutamaan meninggal di hari Jumat tidak mudah. Salah satunya meninggal dalam keadaan beriman. Memang ada fadilah, ada keutamaan orang meninggal di hari Jumat itu semua orang sudah tahu ya, bagaimana kemudian hari Jumat. Cuman syaratnya orang yang meninggal di Jumat itu mesti meninggal dalam keadaan beriman, dan dalam keadaan husnul khatimah, dengan la ilaha illallah, dalam keadaan tidak bermaksiat. Mau meninggal hari Jumat, mau meninggal dalam masjid, tapi kalau dalam keadaan maksiat tetap tidak ada keutamaan ya. Jadi banyaklah cerita dan kebaikan-kebaikan Po Alpa yang saya lihat, dan mudah-mudahan beliau menjadi salah satu penghuni surga. Amin. Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Kayak Sayyidina Umar itu pernah berdoa, ya Allah matikan aku di Madinah, boleh. Kayak Po Alpa berdoa, ya Allah matikan aku hari Jumat, boleh. Ya kadang-kala keinginan kita ini Allah kabulkan, kadang tidak. Nah, cuman kalau dikabulkan itu pasti yang terbaik, kalau tidak mungkin ada yang lebih baik gitu.
Selain ingin meninggal di hari Jumat, memang banyak kisah lain yang menarik perhatian. Termasuk soal hewan mistis yang masuk ke rumah Po Alpa jauh sebelum ia sakit. Munculnya binatang berbisa seperti kalajengking hingga kelabang merah banyak dikaitkan dengan kiriman gaib yang mengarah ke santet. Tapi dalam pandangan Ustadz Dery Sulaiman, tidak perlu membesar-besarkan soal binatang melata yang masuk ke rumah. Ilmu sihir dan ilmu hitam memang ada, tetapi binatang berbisa bisa masuk kemana saja, termasuk ke rumah seseorang. Di mana-mana ada lah. Di mana-mana ada kalajengking, di mana-mana ada. Ya, kita nggak tahu itu. Di rumah saya juga pernah ada kan? Di rumah saya juga pernah ditanam betul kan? Ya kita tahu lah ada ilmu hitam, ada orang-orang jahat, ada orang-orang hasad. Sepekan pasca wafatnya artis Nina Carolina itu masih menyisakan banyak cerita, terutama yang berhubungan dengan hal mistis. Semoga amal ibadah Po Alpa dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.